Dan perlu diperhatikan bahwa hubungan sosial antar sesama manusia, jika terjadi kezaliman, maka tidak dapat dihapuskan dengan amal saleh. Tidak dapat dihapuskan dengan istighfar, tetapi dihapuskan dengan minta halal. Saya ulangi, dan ini perkataan para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan annal a'mal as-salihah la tukaffar huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau kita punya dosa kepada Allah, bahkan dosa besar, kesyirikan, kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, dosa besar. Contoh, misalkan seseorang mempunyai dosa kepada Allah, melakukan kesyirikan, main dukun, percaya jimat, menyembah berhala, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dosa besar lainnya, meninggalkan sholat wajib, tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ini dosa-dosa besar. Kalau dia bertobat, menyesal atas perbuatannya, beristighfar, memutuskan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi, maka niscaya Allah mengampuni. Akan tetapi, jika dosa itu berkaitan dengan manusia, maka tidak ada jalan lain kecuali dia minta halal kepada manusia itu. Kalau dia beristighfar, misalkan riba, hutangi orang dengan riba, hutangnya 1 juta dikembalikan 1.500.000, belum lagi bonusnya setiap bulan harus bayar, begitu kan? Begitu tidak? Ketika orang berhutang, ya, berhutang 10 juta, setiap bulan harus bayar ribanya, selain hutang pokoknya. Jatuh tempo 1 tahun. Kalau seandainya tidak bisa lunas 1 tahun, ditambah lagi hutangnya. Ini yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah makan harta riba dengan bertumpuk-tumpuk ribanya. Ini dosa. Tidak bisa kita hanya dengan astagfirullah, saya menghutangi orang dengan riba, saya bertobat, astagfirullah. Gak bisa. Harus minta halal, minta maaf kepada orang yang pernah kita lakukan padanya riba. Hutang gak bayar, ya, bayarnya pakai kata password, afwan akhi. Ini tidak bisa dia beristighfar pada Allah. Ya Allah Ustaz, saya sudah punya hutang sama orang, orangnya di Bali, saya cari-cari nggak dapat, ternyata pindah. Kemana pindahnya? Pindah ke Papua. Cari di Papua, nggak dapat juga. Ternyata pindahnya kemana? Ke Afrika Utara, Afrika Selatan. Saya cari di Afrika Selatan. Pas hari pertama saya sampai, dia mati. Nggak ada keluarganya. Saya mau bayar hutang kemana? Maka jawabannya,
banyak beristighfar untuknya, dan banyak bersedekah atas namanya, itu pun baru inisiatif. Nanti di akhirat akan bertemu dengan orang itu lagi. Orang itu akan minta, mana bayar? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas dan perak, bayarnya dengan pahala. Hadis riwayat Bukhari, man kana madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm. Man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Siapa yang mempunyai satu kezaliman apapun kepada saudaranya, fi irdin aw syai'in minhu, dalam menggugurkan kehormatannya atau apapun, maka hendaklah dia minta halal hari ini. Solusinya cuma minta halal. Solusinya cuma minta halal. Sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sini letak pentingnya tema ini. Jadi Anda duduk nanti sekitar 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, mudah-mudahan bermanfaat. Karena tema ini penting, karena berkaitan dengan muamalah. Dan muamalah para ulama mengatakan hukukul adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh, dihapuskannya dengan minta halal. Makanya berat kalau berhubungan dengan hak sesama manusia. Jangan macam-macam. Dan termasuk di dalamnya perkara riba. Maka kita angkat tema buruknya riba. Saya akan sebutkan nanti keburukan-keburukannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keempat akhlak, adab. Adab makan, adab minum, adab bergaul, adab berbicara, adab duduk. Ya, akhlak yang berkaitan dengan hati. Itu semua diatur. Yang kita bicarakan sekarang adalah poin yang ketiga yang berkaitan dengan muamalah. Dan pentingnya membicarakan muamalah tadi sudah saya sebutkan, yaitu muamalah itu tidak bisa dihapuskan dengan hanya sekedar istighfar, tapi harus apa? Minta halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau seandainya misalkan kita pernah menggibah orang, nggak ada solusinya bisa istighfar, harus minta halal kepada orangnya. Pernah kita menzalimi orang, apalagi bunuh orang. Makanya kalau dalam perihal membunuh itu kan harus diqisas, atau tidak diqisas tapi dapat maaf dari keluarga si pembunuh. Selama belum diqisas, selama belum dapat maaf dari keluarga yang terbunuh, maka di akhirat dia akan berhadapan dengan orang yang dia bunuh. Makanya disebutkan dalam hadis sahih, orang yang terbunuh nanti akan membawa kepalanya yang berteteran darah, yang terkucur darah. Kemudian akan didatangkan si pembunuhnya di hadapan Allah. Kemudian akan dikatakan, orang yang terbunuh ini yang mengatakan, "Ya Rabbi, sal hadza fima qatalani." Ya Allah, tanya ini orang, kenapa dia membunuh aku? Nggak bisa dengan istighfar saja, nggak bisa. Harus apa? Minta halal. Ini penting. Dan perkataan yang saya ucapkan tadi itu perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Ketika beliau mengomentari hadis yang berkaitan dengan hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqba'an." Ruh seorang beriman tertahan disebabkan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Beliau mengatakan fihi dalilun. Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi ulama mazhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan fihi dalilun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salih. Di dalamnya terdapat dalil bahwa hak sesama manusia tidak dihapuskan masalahnya dengan amal saleh. Anda banyak istighfar, Anda banyak bersedekah, itu urusan. Tapi minta halal kepada orang tersebut. Kenapa demikian? Makanya para ulama mempunyai kaidah,
Huququl adamin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, tarik menarik nanti pada hari kiamat. Enggak ada kata maaf bagimu di hari kiamat. Tidak ada maaf di hari kiamat dari seorang manusia Muhammad kepada orang, enggak ada. Kenapa? Ada hadiah enggak panitia? Kenapa tidak ada maaf di hari kiamat? Maksudnya tidak ada maaf, saya memaafkan fulan di hari kiamat, enggak ada. Yang ada adalah bayar. Bayarnya bukan dengan uang, dengan emas, dengan perak. Bayarnya dengan apa? Pahala. Kalau tidak punya pahala, bayarnya bagaimana? Dosa orang yang pernah kita zalimi ditimpakan kepada kita. Kenapa, Pak? Kenapa nggak ada maaf dari kiamat? Setiap orang membutuhkan pahala. Kasih hadiah ya, panitia. Setiap orang butuh pahala. Nggak ada maaf di hari kiamat. Kalau dia maafkan, dia rugi. Dia ingin masuk surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati dengan perihal muamalah. Kita mempunyai Rabb Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Allah Maha Pengampun. Apapun dosa kita, meskipun perkataan saya ini bukan berarti meremehkan dosa, tetapi mengajak bertobat. Dan apabila orang bertobat, Allah berfirman, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Itu kalau dosanya antara seorang hamba dengan Allah. Tapi kalau dosanya antara seorang hamba dengan makhluk Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada maaf. Yang ada bayar. Harus bayar. Dan bayarnya bukan emas dan perak, tetapi bayarnya dengan pahala atau menanggung dosa.